Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah pada makan siang belum ini? Belum. Belum Pak. Belum, Pak. Belum ya. Belum ada yang buatin makan ya. Iya Pak. Masih jomblo. Oke, ya jadilah jomblo-jomblo bahagia ya. Yang tidak disibukkan dengan urusan ngantar, beliin pulsa, tanya sudah makan belum, lagi ngapain gitu ya. Oke, ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal berapa ya? 23 ya. 23 Juni kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah kembali dalam mata kuliah hukum bisnis syariah khususnya untuk kelas D, betul ya? Dan insya Allah hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-11, tidak terasa. Insya Allah 1 bulan lagi tidak sampai kita selesai di semester ini. Baik, langsung saja mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan salah satu aktivitas transaksi ataupun jual beli dengan sistem hak untuk membeli kembali dari penjual gitu ya, atau yang disebut dengan bai'ul wafa. Nah, kemudian di dalamnya banyak berbagai macam pendapat ya, antara yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Prinsipnya adalah selama itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka hal itu diperbolehkan. Apalagi kebutuhan masyarakat saat ini, perkembangan ekonomi memang memerlukan suatu kepastian hukum ya dalam transaksi. Jadi banyak persoalan itu ya. Apalagi misalkan sekarang eranya era digital ya, ada jual beli online ini ya dan sejenisnya. Nah, hari ini kita juga akan melanjutkan masih berkaitan dengan aktivitas transaksi dalam dunia bisnis ya, khususnya dalam tinjauan hukum Islam yang mana mungkin kita banyak kita sudah mengalaminya ya. Kita sudah mengalami terkait dengan sebuah aktivitas transaksi ya, sebagaimana contohnya seperti di layar teman-teman sekalian. Masih ingat dengan sosok ibu ini? Masih, Pak. Siapa ibunya siapa? Siapa Mas Wahyu? Itu pembelian COD ya, Pak? Yang COD itu ya? Nah, COD itu apa Mas Wahyu? Pembayaran di tempat. Enggak, kalau diakronimkan apa itu? C-nya apa, O-nya apa, D-nya itu apa? Iya. Cash only. Delivery. Cash only, kata siapa? Ya, jadi cash on delivery dia, pembayaran ketika barang sudah sampai. Nah, jadi ini kasus yang cukup lama, setahun yang lalu gitu ya. Namun tidak hanya dialami oleh ibu ini, tapi juga banyak yang lain ya, di mana ada sebuah ketidakpahaman terkait dengan mekanisme transaksi secara online, yaitu dengan sistem COD ataupun pembayaran ketika barang sampai ke pembeli ataupun konsumen. Nah, beberapa kasus juga hampir sama, bahkan mungkin lebih keras atau lebih sadis dalam tanda kutip ya dari ibu ini ya, di mana yang menjadi korban adalah kurir, bukan penjualnya, bukan sellernya, tapi kurir yang menjadi korban, yang dimaki, dimarahin,
sampai ujungnya harus mengganti biaya pembelian oleh konsumen gitu ya. Ini persoalan. Nah, bagaimana kemudian Islam melihat persoalan seperti ini ya? Apakah jual beli dengan ini kan jual belinya pemesanan gitu ya. Pemesan barang kan, barangnya ada atau tidak ya, karena hanya melihat gambar spesifikasinya ada di internet gitu ya, di toko online ya, di marketplace. Apakah kemudian hal ini dibenarkan ya? Sementara sering saya sampaikan bahwasanya transaksi dalam Islam itu harus terbebas tadi unsur maghrib misalnya maisir, gharar dan juga riba. Nah, maka hari ini kita akan melihat bagaimana jual beli secara inden ataupun secara salam, bai'us salam. Nah, jadi istilahnya bai'us salam ya. Jadi bai'us salam itu secara garis besar maknanya adalah jual beli dengan cara memesan suatu barang di mana pembayaran itu dilakukan di awal. Beda dengan COD, gitu ya. Kalau COD kan pembayaran di akhir ya, ketika barang sampai baru bayar. Nah, tanpa DP juga kan? Nah, tanpa DP juga. Nah, kalau BU Salam ini ya jual beli ya dengan sistem pemesanan suatu barang dengan spesifikasi yang ada gitu ya. Tapi pembayarannya di awal dan itu harus 100%. Misalkan saya mau pesan kopi. Nah, saya punya kopi ini. Nggak nampak kan? Nah, nggak tahu nih kopi ini manis atau pahit, saya kurang tahu. Maka perlu dicoba kan? Enak rupanya ya. Saya pesan kopi Aceh misalkan. Ya, kopi Aceh kan wangi ya. Wangi dan juga spesial lah ya. Nah, saya pengen pesen kopi Aceh ya dalam takaran tertentu, jumlah tertentu, harga tertentu. Barang itu ada atau tidak saya tidak tahu. Bahkan saya tahu misalkan barangnya ada. Ya, minta dikirim, kemudian si penjual minta, Pak Rozi, pembayarannya di awal ya, sebelum barang kami kirim 100%, oke. Saya kirimkan. Ternyata ada masalah itu. Masalahnya di mana? Ya macam-macam lah. Entah itu dari pihak penjual atau entah itu dari seller, dari kurir gitu ya, dari jasa pengiriman atau yang lainnya. Barang itu tidak sampai ke saya, tapi diterima oleh orang lain, gitu ya, nyasar. Dan anehnya yang menerima ya bukan saya itu, dia menerima dengan senang hati, padahal nggak merasa beli. Nah, masalah seperti itu banyak, ya. Siapa yang harus disalahkan? Nah, coba kita lihat dulu, ya. Ma makna bai'us salam? Apa yang dimaksud dengan jual beli salam? Ya, kita lihat secara bahasa dahulu. Nah, jadi salam itu maknanya al-i'ta'u, ya. Jadi al-i'ta ataupun al-a'ta gitu kan, maknanya adalah memberi. Nah, memberi itu kan dalam makna secara hakiki, namanya memberi itu kan ya tidak mengharapkan imbalan. Gitu ya. Ya sudah, saya memberikan kopi sama saudara, sudah selesai, tidak minta dibayar. Nah, dalam definisi yang lain, dalam istilah yang lain, ya salam itu maknanya taslif, at-taslifu. Gitu kan. Maknanya sama, pemberian juga. Ya, jadi memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, tapi dalam perkembangannya makna bai'us salam ini artinya gitu ya. Jual beli barang yang disebutkan sifatnya, spesifikasinya. Tadi saya misalkan mau beli kopi Aceh. Oh, misalkan untuk yang grade sekian gitu kan, dengan tingkat kadar keasaman sekian. Itu kan sifat gitu ya, spesifikasi. Ya. Kemudian ada metode imbalan, ada proses pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Saya beli kopi, bayarnya di awal, tapi barangnya belum ada. Tapi saya sudah menyebutkan kopinya ini itu bla 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 bla. Gitu ya. Sudah kita sebutkan semuanya.
tapi saya belum menerima barang, tapi saya sudah bayar. Kira-kira kalau jual beli seperti ini, gitu ya, aman atau kurang aman? Gitu ya. Kan banyak kasus. Saudara beli HP misalkan, entah itu online ataupun offline gitu ya, di sebuah toko tertentu, ya inden pesan. Saya pesan HP merek X dengan tipe bla 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 gitu kan. Harganya misalkan 5 juta. Dan saya bayar cash di awal, barangnya belum ada. Ya. Kalau yang seperti ini hati-hati. Kalau saya menggunakan prinsip ada uang, ada barang, ada uang. Gitu ya. Walaupun sesama kawan, harus jelas. Nah, salam bisa juga dimaknai jual beli dengan sistem pemesanan ataupun muslamun fihi dengan pengiriman dilakukan kemudian hari. Ya samalah dengan inden. Ya, jual beli dengan cara sistem memesan, prinsipnya adalah pembayaran di awal dengan menyebutkan syarat-syarat ataupun spesifikasi objek transaksinya. Warnanya, size-nya, kemudian misalkan kalau handphone itu ya RAM-nya berapa, ya dan seterusnya ya. Jadi saudara insya Allah sudah paham. Jual beli salam artinya jual beli inden, pemesanan dengan pembayaran 100% dilakukan di awal ya. Nah, dalam Islam seperti apa hukumnya? Apakah jual beli salam itu diperbolehkan? Yang pertama ini masih berkaitan dengan ayat bai'ul wafa ya. Disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Maknanya adalah, coba di highlight di sini ya, di garis bawahi terkait dengan ila ajali musamma ya. Makna ila ajali musamma adalah ya jual beli dalam waktu yang tidak jelas atau yang telah ditentukan. Nah, makna tadayantum di sini bidainin ini artinya hukum perikatan, tidak sekedar hutang piutang, tapi ketika kita bermuamalah. Bermuamalah artinya berhubungan satu dengan yang lainnya dalam sebuah ikatan. Mengadakan kesepakatan. Saya mengadakan kesepakatan dengan teman-teman di awal kuliah, ya, itu bagian daripada proses tadayantum bidain, bagian dari bermuamalah. Nah, perintahnya apa? Anjurannya apa? Anjurannya adalah uktubu di sini. Walaupun sifatnya tidak mujbar, tidak harus, karena ada harfun di sini, ada huruf fa. Maka hendaklah ditulis. Jadi apapun perikatannya, apapun transaksinya, entah itu dengan penjual yang tidak kita kenal, entah itu dengan orang yang tidak kenal, ya hendaklah ditulis. Apalagi kalau misalkan hutang piutang. Ya, jadi kalau hutang piutang ya ditulis, jangan sampai kemudian ya sudahlah loss gitu saja. Ya, jangan. Karena biasanya orang yang kalau hutang yang ditagih itu biasanya antara lupa dan pura-pura lupa dan lebih galak daripada yang menghutangi. Jadi sebaiknya ditulis. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ya dalam sebuah hadis dikatakan ya man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi ini konteksnya lebih sempit ya. Jadi konteksnya dalam jual beli kurma. Ini kan kisahnya itu ketika penduduk Madinah itu mengetahui bahwasanya tahun depan atau berapa waktu kemudian Rasul itu mau datang ke Madinah. Gitu ya. Jadi mereka tahu, diberi kabar nanti Rasul mau ke sini, mau ke Madinah gitu.
Kemudian masyarakat itu untuk mempersiapkan penyambutan ke Rasulullah, mereka memesan kurma, gitu ya. Nah, di sini dikatakan kalau memesan kurma itu harus jelas fal yuslif fi kailin maklumin, ya. Hendaknya memesan dalam takaran yang jelas, maklum, mafhum, gitu ya, yang jelas ataupun wadih yang genah jelas. Berapa takarannya? Wawaznin. Wawaznin itu kan wazn, timbangannya. Wazn itu kan timbangan. Apa beratnya berapa kilo, berapa ton gitu ya. Fi waznin ma'lumin. Ya. Jadi takarannya harus jelas. Ila ajalim ma'lumin. Untuk waktu yang jelas pula. Kapan ini mau dibayarnya? Kapan waktu mau dikirimnya? Ya, Islam sudah mengajarkan seperti itu. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan kalau kita mengadakan perikatan, mengadakan transaksi, itu harus jelas. Jangan ada sesuatu yang gharar. Tidak boleh mengandung ketidakpastian. Kalau bahasa kita di Indonesia menyebutnya jangan sampai membeli kucing dalam karung. Gitu ya, kan nggak jelas tuh. Kucing betulan tidak, laki perempuan, atau yang mana kucingnya, warnanya apa, besar kecilnya seperti apa, gitu kan? Maka tidak boleh membeli kucing dalam karung, harus jelas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih ataupun Imam Bukhari wa Imam Muslim, ya. Jadi perawi Imam Bukhari wa Muslim ini sering disebut dengan muttafaqun alaih. Keduanya berittifaq, bersepakat, berpendapat sama, ya. Ittifaq atau muttafaq itu artinya sepakat, sependapat, tidak ada masalah, ya. Jadi sahih hadisnya. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih luas, kalau ini dalam konteks fit tamrin, ya, tamr itu tamr, kurma muda yang masih hijau, gitu ya, itu namanya tamr, gitu ya. Beda dengan kurma yang sekarang kita makan sudah merah, sudah hitam, ataupun kurma ajwa yang sudah nyampe Indonesia sudah matang. Kalau saudara beli kurma misalkan ke tanah suci ya, entah itu umroh, haji ataupun yang lainnya, kalau mau beli kurma sebaiknya dan mau dibawa pulang itu sebaiknya yang warnanya masih hijau. Nanti matang di perjalanan itu, sampai rumah masih enak itu, ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas dikatakan man aslafa fi syai'in, kan? Ini syai'un ya. Jadi syai'un al-asya, sesuatu. Ya. Beda dengan tadi at-tamr, ya. Tamr ini kan hanya kurma ataupun yang sejenisnya. Nah, dalam konteks yang lebih luas dikatakan man aslaha fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi kalau kita mengadakan transaksi, kita melakukan pemesanan atas suatu barang, nah syai'un gitu ya, syai'un sesuatu, ini kan lebih luas. Maka prinsipnya sama. Ya, jumlahnya berapa, timbangannya seperti apa, warnanya, dan seterusnya. Ini harus jelas. Tidak boleh kemudian ada hal-hal yang disembunyikan. Pun sama, ya, karena ini adalah syai'un. Ketika saudara misalkan, saudara sebagai seller, sebagai penjual, menjual, apalagi jualan secara online, ataupun reseller, sekarang banyaknya reseller. Saudara menjual barang orang lain gitu kan, ataupun namanya reseller atau dropship ya. Nah, itu ya konteksnya seperti dalam hadis ini ya, harus jelas jumlah takarannya, timbangannya serta waktu kapan pengirimannya. Jadi tidak boleh kemudian kita melakukan penipuan gitu ya, atau mengurangi timbangan. Saya beberapa kali itu melakukan transaksi online dan bisa dikatakan lebih banyak tertipunya ketimbang sesuatu yang sesuai dengan apa yang ditampilkan di marketplace-nya gitu ya. Itu beberapa kali lah, mulai dari baju, kemudian alat pertukangan gitu ya,
Tapi untuk harga-harga tertentu yang memang tidak terlalu besar itu beberapa kali terjadi. Tapi anulah ya, ada juga yang sangat memuaskan itu. Ada juga yang sangat memuaskan dan harganya juga sangat memuaskan. Artinya tidak ada unsur penipuan di situ. Gitu ya. Maka saudara juga jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat ini, ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan terdapat 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, ya, yaitu jual beli dengan sistem muqarabah ataupun mudharabah. Kemudian ketika kita mencampur 2 materi yang berbeda, tapi untuk konsumsi sendiri, itu boleh. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, gitu ya. Jangan kita mencampur adukan 2 hal yang berbeda, walaupun zatnya sama, tapi sifatnya berbeda. Misalkan buah dukuh yang baik dengan yang tidak baik, kualitas yang tidak baik dan yang baik dicampur jadi satu, kemudian dijual, itu tidak boleh. Ya, harus dipisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik. Ya, kalau untuk konsumsi sendiri nggak masalah, tapi kalau dijual itu yang nggak dibenarkan. Ya, kalau jual yang kualitas yang bagus. Ya, jangan mencari keuntungan yang besar, tapi dengan cara yang tidak benar. Ya, karena jatuhnya apa? Kita percaya ada sebuah keberkahan. Ya, hal-hal yang didapatkan dengan cara yang tidak baik, meskipun itu halal, itu tidak mendatangkan keberkahan. Kan begitu. Ya. Berkah itu apa ya? Jadi ziyadatul khair ba'dal khair gitu ya. Jadi sesuatu yang didapatkan dengan cara yang baik sehingga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu yang dikatakan berkah. Ya. Jadi kadang kita mengutamakan keuntungan yang besar dulu tanpa kemudian mempertimbangkan aspek kepuasan daripada konsumen, ya, mencari untung sebesar-besarnya tapi konsumen dirugikan, kan biasanya seperti itu. Nah, sebaiknya dihindari, ya. Ya, sampai sini dulu. Ada yang perlu didiskusikan terkait dengan bai'us salam ini? Atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman gitu ya, biasanya sebagai buyer ya, bukan seller ya, membeli apa, datangnya apa, membeli handphone secara online, datangnya batu bata gitu ya. Disnya betul itu handphone, tapi dalamnya bukan HP. Itu kan banyak. Ya. Ada yang perlu didiskusikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Oke, silakan. Ya, silakan. Ada? Belum ada, Pak. Oke, belum ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, bagaimana dengan rukun dan syarat jual beli secara inden ya, ataupun jual beli salam, gitu ya. Yang pertama harus ada penjual, gitu ya, dan juga ada pembeli. Karena hukum perikatan ya, mengandung hak dan kewajiban para pihak, ya, maka ketika kita mengadakan transaksi, ya, harus jelas, tidak boleh ada yang disembunyikan antara ya penjual dan pembeli. Pembeli dalam konteks hukum positif itu sudah disebut dengan cakap hukum. Cakap hukum itu artinya ya sudah, kalau dalam Islam sudah terkena perintah kewajiban agama gitu ya, seperti balik gitu ya, ataupun kalau dalam hukum positif sudah memasuki usia 17 tahun, itu dikatakan cakap hukum. Tapi kalau transaksi, ya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil bagaimana? Ya, apakah itu boleh? Ya. Nah, itu perkara yang lain, gitu ya. Wong adik kita, anak kita, yang kadang kan tidak suruh beli jajan, gitu ya, beli apa? Ya sah-sah saja transaksinya, ya. Selama kemudian tidak ada pihak yang dirugikan dan rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah, kemudian maudhu'ul aqdi gitu ya, terkait dengan objek transaksinya gitu ya. Ini harus jelas juga. Gitu ya.
kalau pesan mebel, misalkan pesan pintu, bahannya jati atau apa gitu kan. Motifnya bagaimana, ukurannya bagaimana, berapa kali berapa. Ya, kan pernah ada kasus itu jual beli online gitu kan. Mau beli korden gitu ya, jendela gitu. Pesanannya adalah ukuran 60 kali 120. Nah, 60 kali 120 cm. Ya. Ternyata ada salah paham dari pihak penjual. Tingginya yang 60, lebarnya 120 cm. Padahal ukuran jendela itu ya tingginya 120, lebarnya 60 cm. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana? Ada kesalahpahaman dari pihak penjual. Maka pihak penjual seharusnya mengganti barang yang dipesan oleh pembeli. Ya. Jadi ya itulah resiko. Resiko kalau kita beli secara online terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan gitu ya. Speknya apa, datangnya apa gitu kan. Ya. Nah, kemudian dalam jual beli salam gitu ya. Ini biasanya gitu ya. Biasanya diperlukan namanya ra'sul mali. Ya. Kenapa kemudian pembayaran minta dilakukan di awal? Terkadang gitu ya. Ketika kita memesan suatu barang dengan spek yang kita inginkan, ya belum tentu itu ada di pasaran, gitu ya. Sehingga penjual ataupun pembuat ini memerlukan modal, perlu uang, misalkan untuk membeli bahannya, gitu ya. Karena memang tidak ada di pasaran dengan spek yang khusus misalkan. Maka itulah kenapa kemudian jual beli salam ini diperlukan modal. Modal dari siapa? Dari pembeli. Harus bayarnya di awal. Ya, harus dibayarkan di awal. Tidak pakai DP tapi langsung dibayar semuanya. Karena penjual perlu bahan, ya perlu dana untuk membeli barang yang diperlukan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga selanjutnya ya ada sigat. Sigat itu ijab dan kabul. Nah, jadi kalau ijab kabul itu kan sekarang berkembang konteksnya, ya tidak harus ketemu gitu ya. Kemudian ada pernyataan, ada kaul ini saya jual, kemudian saya beli ya kan tidak. Ya. Kalau konteksnya sekarang adalah misalnya dalam bentuk tulisan, gitu ya, dalam bentuk tulisan, kemudian di situ memuat klausula, ya, memuat pasal-pasal perikatan, perjanjian jual beli yang mana di dalamnya disepakati oleh para pihak, kemudian di situ ada namanya tanda tangan. Kan tadi sudah jelas, perintahnya adalah faktubuh gitu kan. Jadi tulislah, hendaklah ditulis. Kenapa kok perintahnya seperti itu? Kenapa dianjurkan untuk ditulis? Ya tadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ya objek transaksinya ada fasad gitu ya, ada kecacatan gitu ya, ada spek-spek yang tidak sesuai dengan apa yang dipesankan. Kemudian misalkan juga salah satu pihak ya melakukan wan prestasi. Jadi wan prestasi itu kan artinya tidak memenuhi kesepakatan ya. Dalam konteks hukum, wan prestasi ini perbuatan melanggar hukum, yaitu dia tidak memenuhi janji-janji yang telah disepakati. Maka jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan wan prestasi, karena apa? Bisa dituntut ke ranah hukum, gitu ya. Jadi namanya perjanjian, akad itu harus dipenuhi. Ya. Jangan ingkar janji. Ya, wan prestasi itu ingkar janji istilahnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana karakteristik akad salam, gitu ya. Tadi saya katakan secara umum, gitu ya, tidak boleh ada hal-hal yang bahasanya disembunyikan.
Tidak boleh ada hal-hal yang kemudian menjadi bagian dari tidak terpenuhinya unsur terbebas dari unsur maghrib tadi. Ya, menjual kucing dalam karung kan tidak boleh. Ya, baik itu harganya, karakteristik objeknya, kualitas dan seterusnya, ya ini harus jelas. Ya, jangan sampai kemudian tadi saya katakan demi keuntungan semata kita kemudian melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Ya, dalam konteks yang lebih sempit ataupun lebih luas, ya kita menipu beberapa ataupun banyak konsumen. Kan banyak yang seperti itu. Iklannya itu, wah dikemas menarik betul itu. Ya, ada sebuah ini ada mesin itu pernah itu ada apa namanya mesin bor itu ya. Mesin bor itu bisa untuk wah aksesorisnya banyak banget itu. Banyak banget aksesorisnya ya. Dijual dengan harga yang lumayan ya. Tapi begitu dibeli dan barang itu sampai rumah bahkan hanya 30% saja dari apa yang diiklankan dan itu semuanya KW ya. Ini kan sudah bentuk daripada penipuan ya, penipuan. Tapi apakah kemudian ketika misalkan COD tadi ya, COD misalkan dengan sistem COD kita menyalahkan kurirnya kan enggak bisa karena kurir pihak ketiga. Gitu kan, pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perikatan jual beli antara penjual, antara seller dengan bayar, dengan pembeli. Gitu ya. Nah, lantas bagaimana ketika terjadi hal-hal yang misalkan ya, ketika saudara melakukan jual beli salam, ada salah satu ataupun beberapa ya kriteria yang kemudian tidak sesuai, entah itu barangnya rusak atau bagaimana. Nah, dalam konteks demikian, maka pembeli ya ini diberikan hak khiar. Ya. Hak khiar, khiar itu artinya ya memilih. Memilih untuk apa? Melanjutkan transaksinya ya walaupun sudah dibayar atau kemudian membatalkan jual belinya. Tapi terkadang persoalan yang seperti ini gitu ya, ini kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan ataupun terkadang pembeli pasrah gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Kadang seperti itu. Nah, tapi yang jelas sebagai seorang pembeli ya itu punya hak khiar. Makanya akad yang ditulis itu ya diwujudkan dalam bentuk perikatan, perjanjian ditandatangani para pihak itu penting. Ya, itu penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga hak khiar itu bisa diimplementasikan atau bisa dilaksanakan oleh para pihak ketika ada unsur wan prestasi. Gitu ya. Sampai sini bisa difahami ya. Insya Allah tidak sulit karena mungkin kita sudah pernah melakukan inden atas suatu barang tertentu yang kita perlukan. Ya. Nah, kemudian pembagian salam, prinsipnya satu sebenarnya salam itu. Jual beli inden. Hanya saja dalam prakteknya, misalkan di dunia perbankan gitu ya, itu ada namanya salam paralel. Salam paralel itu jual beli inden dengan melibatkan beberapa pihak. Ya, misalkan jual beli rumah gitu ya, jual beli rumah secara sistem salam paralel gitu. Nah, ini pernah ditulis oleh kakak tingkat saudara ya. Jadi produk KPR berbasis ataupun dengan akad salam paralel. Nah, ada seorang nasabah, contohnya, ada seorang nasabah yang ingin membeli rumah. Ya. Ingin membeli rumah dengan spek tertentu, dengan kriteria tertentu yang diinginkan, kemudian dia tidak punya uang, dilala tidak punya uang seharga misalkan 500 juta misalkan. Nah, kemudian dia mengajukan pembiayaan syariah ke bank tertentu, ke bank X gitu ya, bank syariah X gitu. Nah, padahal ya rumah yang mau dia beli itu kan bukan milik bank.
milik pengembang misalkan. Ya, milik pengembang. Nah, apakah jual belinya ini antara nasabah dengan pengembang langsung atau antara penjual, antara pembeli, ya nasabah dengan bank. Nah, yang terjadi ya bank itu tidak punya produk rumah, bank itu tidak membangun rumah, gitu kan. Jadi rumah itu dibeli dulu oleh bank dari pengembang atau dari kontraktor atau dari pemilik rumah misalkan. Ya, dari penjual rumah itu dibeli dulu oleh bank dengan harga yang disepakati berapa, kemudian dijual kepada nasabah tadi dengan harga tentunya ada keuntungan, ada margin keuntungan yang disepakati. Artinya ini kan bukan jual beli langsung, gitu ya, tapi dengan sistem salam paralel. Ya, jadi ada hubungan antara nasabah, kemudian perbankan dan juga pengembang ataupun kontraktor di situ. Karena kebetulan rumahnya belum ada, misalkan cuma gambar, nanti ada tambahan spek apa, gitu, tambahan misalkan mau dibuat model yang tidak dipasarkan dengan tambahan-tambahan khusus, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian terkadang muncul persoalan, ya persoalan terkait dengan proses yang cukup panjang antara pembeli, nasabah dan juga dengan pihak pengembang, karena terkadang ya karena harus melalui bank tadi, gitu ya, banyak proses administrasi yang harus dipenuhi, ya, dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana terkait dengan salam paralel ini hukumnya? Saudara bisa lihat nanti di fatwa DSN ya. Jadi kalau fatwa DSN sendiri tidak mempersoalkan jual beli salam paralel, tapi masih ada celah yang bisa dikritisi, ya, terkait dengan masalah harga dan sistem pembayaran. Apakah akadnya betul-betul salam? Apakah kemudian akadnya misalkan murabahah, ya, ataupun ijarah? Ijarah muntahiyah bitamlik, gitu ya. Karena sekali lagi jual beli yang tidak dilakukan secara tunai itu kan sifatnya adalah belum sepenuhnya berpindahnya kepemilikan atas suatu objek transaksi dari penjual kepada pembeli, maka jatuhnya adalah sewa, gitu kan. Nah, coba nanti saudara cari terkait dengan fatwa DSN tentang hukum jual beli dengan sistem ataupun dengan akad salam paralel. Ya, silakan nanti saudara cari terkait dengan hukumnya, ya, khususnya fatwa DSN, ya. Nah, kemudian tadi saya contohkan, misalkan ada peristiwa ataupun ada tindakan wan prestasi, ya. Apakah hak khiar itu bisa dilaksanakan? Kenapa kemudian transaksi itu bisa dibatalkan atau bisa dilanjutkan? Ya, tentunya ya aktivitas ataupun transaksi dengan sistem salam ini akan menjadi tidak berlaku ataupun batal manakala spesifikasi yang telah disepakati ya ini tidak diimplementasikan oleh salah satu pihak, ya, ada cacat misalkan, barang yang dikirim yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Intinya secara umum adalah perbuatan wan prestasi, ingkar janji. Ketika ada ingkar janji, maka transaksi itu bisa dibatalkan. Gitu ya. Ya, saya kira ini untuk pertemuan hari ini, ya. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Insya Allah tidak sulit ya, karena sebagian besar mungkin sudah pernah ya melakukan transaksi dengan sistem inden, satu kaos, ya, baju, sepatu, biasanya sepatu ini, ya. Kalau perempuan biasanya ya seputar kosmetik, busana gitu ya. Kalau cowok biasanya sepatu gitu, jaket, pakaian, gitu, dan lain sebagainya.
Oh iya, presensinya belum saya sampaikan ya. Hari ini pertemuan ke-11 ya. Sorry. Link presensinya saya kirim ke mana tadi ya? Oh, belum saya copy. Oke, sudah terlihat di chat box? Oke. Ya, hari ini pertemuan yang ke-11. Yang presensi saya tunggu maksimal pukul 13.30 ya. Atau setengah 2. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, kita cukupkan dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.